Ya, fi furudil ghusli faslun, pasal kita masuk bab baru, pasal fardu-fardu mandi ghusli. Ya, kalau ghuslu membasuh atau mencuci, kalau ghuslu mandi ya Bu ya, bedanya di harokat ghainnya ya. Kalau ghuslu membasuh atau mencuci, kalau ghuslu mandi. Kalau ghuslu ghainnya kasroh, itu adalah sesuatu yang dicampurkan dalam air yang akan dipakai mandi. Perbedaan dari huruf gigu, yaitu sudah merubah arti. Furudul ghusli, furudu jamak dari fardun, fardun itu wajib, furudu berarti wajib-wajib. Al-ghusli mandi. Isnani ada dua. Ini kita bicara mandi besar ya Bu ya. Kalau mandi yang biasa itu tidak ada wajib ya. Misalnya mandi setengah badan juga nggak apa-apa ya. Mandi pas foto kata anak-anak SMA dulu ya. Mandi setengah badan. Yang pertama an-niyat. Oh ini lagi-lagi kok an-niyat. Wah ini kenapa sih kok ikut-ikutan terus an-niyat? Ya ini justru yang paling menentukan. Mandi kita itu dia mengangkat hadas atau hanya mandi untuk kebiasaan sehari-hari. Ini harus jelas nih. Kalau mandi kebiasaan, nggak perlu niat juga nggak apa-apa, karena kita pengen seger saja ya Bu ya, pengen seger, pengen bersih. Tapi kalau mandi wajib, oh harus ada niat nih, harus ada kontrak dulu di awal nih, mau apa ini, ada kontrak dulu. Yang membedakan kita dengan orang non-muslim kan di kontrak, di syahadat. Syahadat itu menjadikan kita itu beda banget Bu dengan yang tidak bersahadat. Walaupun kebaikan mereka banyak ya, mohon maaf ya. Walaupun amalnya banyak. Misalnya tetangga kita ini belum bersahadat nih, tapi ahli sedekah. Setiap setiap hari itu sedekah ke tetangga-tetangga itu jumlahnya bisa puluhan juta bahkan ratusan juta karena dia memang uangnya triliunan ya, banyak uangnya. Ahli sedekah. Tapi dia tidak kenal Allah dan Rasulnya, tidak syahadat. Sedangkan kita ke masjid masukkan ke kantong 10.000. Mana yang lebih berbobot itu? Yang dia sedekah dengan miliaran atau 10.000? Dalam pandangan Allah, 10.000 kita lebih berbobot, lebih punya nilai. Kenapa? Karena amal mereka itu tidak ada pondasi syahadat. Kalau tidak ada pondasi syahadat, berarti mereka mempersembahkan amalnya untuk siapa? Oh, bukan kepada Allah. Maka nggak akan sampai kepada Allah. Kalau nggak akan sampai, tidak dipersembahkan, diniatkan kepada Allah, amalnya itu tidak punya nilai di hadapan Allah walaupun banyak. Ini mahalnya kontrak awal itu di sini, Bu. Mahalnya syahadat itu di sini. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai hilang ini syahadat. Maka kita ulang lagi ya, sedikit ulang. Dari rukun Islam itu yang paling berat itu bukan haji, rukun Islam itu. Haji mah setahun sekali juga luar biasa. Kan wajibnya seumur hidup sekali ya. Itu pun bagi orang yang mampu. Istitoah. Yang tidak mampu tidak wajib. Haji itu ringan. Ibadah yang paling ringan tuh. Lenggang kangkung. Tidak ada bacaan-bacaan yang harus dihafal seperti dalam sholat. Ya, tidak ada. Seperti sa'i. Sa'i itu rukunnya ya lari-lari saja. Nggak ada bacaan yang wajib dibaca. Nggak baca juga tidak menjadikan gugur sa'i kita. Batal sa'i kita. Nggak. Lari aja dari sofa ke marwah bolak-balik seperti itu. Wukuf ya wukuf berdiam saja di situ. Tidak ada bacaan yang disyaratkan. Tidak ada bacaan yang harus dihafal. Lempar jumroh ya lemparnya itu. Ketika melempar itu fardunya. Hmm, amalannya di situ. Nggak ada bacaan yang harus dibaca. Kita bebas baca doa yang kita mampu. Ya, mudah sekali haji itu. Jadi apa dari rukun Islam yang paling berat? Zakat. Oh, zakat memang rada berat. Apalagi kalau zakat mal, karena itu terkait dengan omset ya. Dengan gaji, ya gajinya makin besar, ya zakatnya makin besar. Zakat mal. Puasa, puasa itu ringan, anak-anak kecil saja mampu. Sholat, sholat juga anak-anak kecil juga mampu, ringan juga ya, walaupun berat juga ya, banyak yang tidak mampu melaksanakan. Tapi justru yang paling berat kan syahadat dari 5 rukun Islam itu. Yang nomor 1, maka diurutkan itu. Urutan itu sudah menunjukkan dari tingkat beratnya, bobot beratnya. Yang pertama syahadat. Syahadat itu harus 24 jam sehari kita jaga, jangan sampai lepas. Sementara sholat hanya 5 waktu saja. 5 waktu. Sholat 5 waktu.
memang berat, nih berat. Bagi yang masih latihan rada terasa berat, tapi bagi yang orang yang sudah merasakan nikmatnya sholat, dia akan menunggu waktu-waktu sholat, menunggu, "Kok nggak ada nadang sih?" Ya begitu ya, udah kangen pengen sholat lagi. Ya udah merasakan nikmatnya sholat. Nah, kemudian setelah sholat apa? Zakat, zakat. Setelah zakat, puasa, itu udah urutannya seperti itu, terakhir haji. Ya, jadi syahadat itu menentukan, kontrak ini, kontrak awal. Nah ini juga begitu niat. Niat itu menentukan, ini amalan kita ini mau apa ini? Mandi sekedar seger, atau mandi sunnah, yang nggak mandi juga nggak apa-apa, atau mandi wajib. Nah, ditentukan ya Bu ya. Ini mandi ditentukan di sini. Niat, kita menentukan mandi. Niatnya apa untuk mandi wajib? Bagi orang ya haid, niatnya mengangkat haid. Setelah haidnya bersih, mengangkat hadas haid. Bagi yang nifas, niatnya mengangkat hadas nifas. Setelah nifasnya selesai. Kalau nipasnya masih belum selesai, masih keluar, justru tidak boleh mandi besar dengan niat mandi dengan niat mandi besar, karena itu mempermainkan niat. Karena masih punya hadas kok sudah mandi, nggak boleh. Ini wajib mandi ini setelah bersih. Haidnya bersih, nipasnya juga bersih. Bagi orang janabah, mengangkat hadas janabah. Ini niat mandi besar. Kalau hari Jumat niatnya mandi apa? Mandi sunnah. Berbeda lagi, Bu. Mandi Jumat itu mandi sunnah. Tidak mandi juga tidak apa-apa ya hari Jumat itu. Tapi kalau mandi, nah ya, niatnya ya niat mandi sunnah hari Jumat. Ya dapat pahala. Tapi kalau kita nggak niat, hanya mandi saja seperti ketika hanya akan berangkat kerja, ya hanya dapat seger saja. Tapi nilai pahalanya tidak dapat. Hanya dapat seger sama bersih. Tapi kalau kita niatkan mandi sunnah, pahala dapat, seger dapat, bersih dapat, semuanya dapat. Ya begitu. Jadi jangan sampai lupa niat. Nah, kemudian niat ini juga sudah mencukupi, Bu. Apabila kita, ya Allah, saya niat mandi fardu, mandi wajib, sudah selesai begitu ya. Tidak harus ini untuk mengangkat nifas, mengangkat haid, mengangkat janabah, karena bisa dalam satu waktu, ya seperti yang pelajaran materi minggu lalu, seorang ibu, seorang istri itu punya 3 hadas ya, hadas besar nih ya. Malamnya bergaul dengan suami, dia punya hadas janabah. Ini sedang hamil besar. Sebelum subuh kerasa mules, melahirkan ini ya, melahirkan. Nah, dia punya wajib mandi, mandi wiladah. Setelah melahirkan kan ada kewajiban mandi ya Bu, tapi ada catatan. Mandi, mandi wiladah itu bagi orang yang lahir kering, yang lahir kering. Dia harus langsung mandi, mandi wiladah, artinya tidak ada haid, nggak ada nifas. Tapi kalau kemudian setelah melahirkan itu ternyata bayi basah ya, bayi basah ada nifas, dia disambung lagi, punya hadas nifas, jadi punya hadas janabah dengan suaminya, punya juga punya kewajiban mandi wiladah, punya kewajiban mandi nifas nanti. Kapan ini? Nah, nanti digabungkan setelah selesai nikah. Nah, termasuk di situ ada mandi janabah, punya hadas janabah, punya kewajiban mandi wiladah, dan punya kewajiban mandi setelah selesai nifas. Tiga hadas ya Bu ya, tapi disatukan di akhir. Apakah niatnya harus semua? Ya boleh semua, tapi ketika Ibu meniat, ya Allah saya niat mandi fardu, mandi wajib, sudah itu tercover semuanya ya, sudah tertutupi semuanya, tidak perlu niat satu-satu, karena ya semuanya itu nanti terangkat dengan mandi wajib tadi. Ya ini pentingnya niat. Ini fardu niat yang pertama. Ya fardu mandi yang pertama ya Bu ya. Ya. Kemudian yang kedua, takmimul badani bil ma'i. Takmimul badani itu apa takmimul? Takmimul itu meratakan ke seluruh badan. Takmimul badani meratakan ke seluruh badan bil ma'i dengan air. Nah ini sederhana sekali, ini fardu mandi wajib itu hanya 2. Tapi nanti di kitab lain ada 3. Ya 3 itu yang ketiganya izalatun najasati, membersihkan dulu yang najis, yang kotor-kotor dari yang masih nempel di badan. Ya.
Di Safinatun Najah ini hanya 2 saja. Tapi kalau masih ada yang kotor atau najis tentu itu udah otomatis ya Bu ya, kita sudah refleks itu, sudah refleks. Pasti akan kita bersihkan dulu, jangan sampai mandi sekedar guyur tapi yang najis masih ada. Guyur rata dengan air. Nah, ini aja fardu mandi itu. Sedangkan pakai sampo, kemudian pakai sabun, ya itu sunnah untuk wewangian, wewangian kan sunnah. Tapi justru justru jangan jangan dicampur ya, harus satu ini dulu, satu guyuran selesai sempurna, baru nanti pakai sabun. Pakai sabun maksudnya begini, ini harus rata dulu supaya fardu mandinya itu selesai, fardu mandinya itu tercukupi. Ketika niat sudah guyur semua badan, sudah selesai tuh ya Bu ya, sudah selesai. Fardu mandi kita sudah selesai. Nah setelah itu baru kita pakai sabun. Pakai sabunnya itu sudah tidak masuk ke fardu ya, bukan ke urusan fardu lagi. Nah, itu keperluan kita supaya wangi, supaya keringatnya terangkat ya, keringat-keringat kaki yang membandel kan dengan sabun. Kalau hanya dengan air kan kurang terangkat. Tapi fardunya hanya menguyur air saja. Sedangkan dengan sabun itu nanti kita lakukan setelah selesai nih, kita ratakan seluruh air. Jadi fardu dari mandi itu sudah terpenuhi semua. Ya, begitu ya Bu ya. Baik. Terus kapan ini niat ini? Niat kita ulangi lagi. Ini pasti banyak dari saudara kita yang masih bingung antara niat niat itu keinginan dan niat yang masuk dalam bahasan fikih. Kalau niat dalam bahasa sehari-hari itu memang keinginan saja ya Bu ya, niat itu keinginan, kemauan ya, seperti besok Senin, besok kerja ke kantor, bagusnya jam 6 lah sebelum macet ya, Senin biasanya macet misalnya, itu niat. Tapi kalau dalam fikih kan itu belum cukup niat seperti itu. Kenapa? Dalam fikih niat itu adalah keinginan dibarengin amal. Dibarengin dengan amal. Kalau hanya sekedar itu belum termasuk dalam pengertian atau definisi niat dalam bahasan fikih. Ya, baik ya, saya ulang. Jadi niat yang kita pahami sehari-hari itu adalah keinginan atau kemauan. Tapi kalau dalam fikih, niat itu adalah keinginan plus pelaksanaan, plus pelaksanaan. Jadi niat di sini pas mengguyur air yang pertama di situ ya, niatnya di situ. Kalau niatnya sudah selesai mengguyur kok baru niat, maka harus diulangi karena niat tidak boleh di akhir, niat harus di awal. Bagaimana kalau kita bangun tidur itu punya hadas janabah, Ya, bangun tidur biasanya sudah teringat, oh ini harus mandi wajib. Itu sudah niat. Tapi niat dalam bahasa sehari-hari. Nah, ketika kita jalan ke kamar mandi, kemudian mengguyur dengan guyuran pertama, maka niat itu sudah kita sempurnakan dalam bab niat ilmu fikih ya Bu ya. Niat kemudian kita laksanakan di sini. Niat mandi wajib. Ya, begitu ya. Baik, kita lanjut. Kita lanjut. Bentar, mohon maaf. Berikutnya, nah sunnah-sunnah. Kalau tadi ada fardu, mandi wajib, itu fardu yang harus dilakukan itu ada 2, ditambah satu lagi untuk yang kita lain itu izalatun najasati, menghilangkan najis atau yang kotoran-kotoran, seperti mohon maaf ya, kalau ada ingus, ya ingus bersihkan dulu. Kemudian seperti ada kotoran yang lain menempel di tubuh, yaitu dibersihkan dulu ya sebelum mandi tadi, karena ketika terhalang air masuk ke badan kita, ya mandi fardu mandinya jadi masih belum sempurna, ya, belum sempurna. Ya baik. Kemudian kita lanjutkan sunnah-sunnah mandi ada 17. Sunnahnya ada 17. Yang pertama tasmiyah. Apa tasmiyah? Membaca basmalah. Kalau enggak membaca basmalah boleh membaca istighfar, boleh. Yang penting menyebut nama Allah saja. Menyebut asma Allah. Boleh selain bismillah juga boleh. Menyebut nama Allah selain basmalah kan banyak ya Bu ya, istighfar atau hamdalah. Tapi memang bagusnya memulai pekerjaan sesuatu dengan basmalah. Tapi
Di zikir yang lain juga boleh. Ya boleh, maksudnya boleh diucapkan, misalnya istighfar. Pokoknya menyebut nama Allah saja ya, zikir itu kan menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua tadi ya, membasuh kotoran terlebih dahulu. Kotoran-kotoran terlebih dahulu. Kalau ada minyak ya bersihkan dulu. Ada minyak, ada apa, dibersihkan dulu. Terlebih dahulu dibersihkan. Yang berpotensi menghalang masuknya atau mengenanya air ke kulit dibersihkan, yang menjadi penghalang. Yang ketiga, oh ternyata kita disunahkan berwudu Bu sebelum mandi. Nah, kok ini kok mubadir ya, mestinya mandi dulu baru berwudu gitu ya. Tapi ternyata ini sunnah ya, Rasulullah melakukan wudu dulu sebelum mandi itu wudu dulu. Tapi ini sunnah, kalau kita tidak wudu juga tidak apa-apa. Karena fardunya tadi ya, tetap kita pegang dua. Fardu mandi itu. Satu niat mandi wajib. Ya, niat mandi wajib. Kemudian yang kedua, meratakan seluruh air ke badan. Bukan mengusap. Bukan mengusap dengan kain lap ya Bu ya, mandi wajib itu. Itu mengusap dengan masku, dengan goslu beda ya. Dengan goslu beda. Tapi meratakan, mengalirkan semua air ke seluruh badan dari kepala, rambut sampai kaki semua harus terkena air. Kemudian yang ketiga berwudu, keempat taslis, mentaslis. Apa mentaslis? Membasuh air sebanyak 3 kali, 3 kali. 3 kali mentaslis. Kalau ternyata dengan 3 kali itu kalau belum bersih, ya belum bersih maksudnya ya, ya boleh lebih ya, boleh lebih 3 kali. Boleh lebih 3 kali. Bagaimana kalau mandinya di kolam renang atau di sungai? Itu sampai berkali-kali, sampai 10 kali membasuhnya. Ya enggak apa-apa ya, tapi tetap tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh mubadir dengan air. Tapi airnya kan di situ enggak beli, sudah ada di sungai. Ya, tapi ada mubadir waktu. Ya, mubadir waktu walaupun memang airnya tidak beli, sudah ada di situ, tapi ada sesuatu yang mestinya kita hindari, yaitu berlama-lama dalam mandi kan juga tidak boleh ya Bu ya. Berlebihan dalam mandi itu nanti juga akhirnya menghabiskan waktu. Harus secukupnya dan kemudian cepat-cepat mengerjakan beralih pada pekerjaan yang lain. Walaupun ya kalau di sungai ya airnya nggak beli ya, airnya melimpah, tapi tetap kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam mandi. Kenapa? Karena nanti efeknya apa? Waktu itu jadi terbuang ya, terbuang waktu kita, banyak terbuang. Ya memang kalau waktu mandi itu sudah selesai ya Bu ya, langsung nyemplung ke mandi, langsung nyemplung ke kolam renang atau langsung nyemplung ke sungai sudah selesai itu. Fardu mandinya sudah selesai semua, niat nyemplung sudah. Begitu naik dari air, sudah terbasahi semua, sudah tercukupi itu, tercukupi fardu mandinya. Ya kalau di kolam renang juga sama seperti itu. Ya baik ya, habis subuh punya hadas nih, ya, tapi mau renang ya sudah. Mandi wajibnya sambil renang di kolam renang. Ya, ini menghemat waktu. Ini sebagian dari tip-tip ya, trik-trik untuk menghemat waktu. Ini memang boleh seperti itu. Ini ini ilmunya santri, ilmunya santri. Yang kelima, menyela-nyela rambut dengan air. Ya, kalau rambutnya tebal harus disela untuk meyakinkan air sampai ke kulit kepala. Nah, berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu mengusap saja, mengusap rambut. Tidak diwajibkan sampai kulit kepala itu terbasahi ketika mengusap kepala ya Bu ya. Tapi kalau mandi, wah rambutnya tebel ini, wah harus diure. Ini rambutnya digelung, oh gelungnya harus dibuka dulu. Kalau gelung itu nanti juga berpotensi menghalang air masuk ke kulit. Tapi ini gelungnya itu gelung alami ini, gimbal. Ya, kalau gelungnya alami, menggelung sendiri alami, diurai susah, itu termasuk yang ma'fu. Ya, kita sudah belajar ya minggu lalu ma'fu, yang dimaafkan. Yang dimaafkan. Walaupun ternyata setelah diperiksa airnya nggak masuk ke kulit. Karena rambutnya gimbal menggelung sendiri begitu ya.
untuk kasus-kasus seperti itu. Yang keenam, mengawali basuhan pada separuh tubuh yang kanan. Ya, mengawali yang kanan dulu. Kita siram yang kanan dulu. Karena Rasulullah begitu ya, membiasakan dari yang kanan, memulai yang kanan. Kalau melepas dari yang kiri dulu. Kalau memakai sepatu yang kanan, melepas dari kiri dulu. Memakai baju dari lengan kanan, melepas dari lengan yang kiri. Ya, begitu. Ini perkara sederhana, tapi kalau kita lakukan niatnya untuk mengambil sunnah, kita dapat pahala terus itu, Bu. Ya, niat kita mengikuti sunnah Rasul dapat pahala. Padahal hanya melepas baju, memakai baju. Tapi kalau kita niatkan mengawali dari yang kanan ke arah ittiba dengan Rasul, dapat pahala tuh. Maksudnya punya nilai gitu ya. Pakai baju aja jadi nilai ibadah, ada nilai sunnah. Melepas baju, melepas sepatu juga begitu ya. Kenapa? Karena kita senantiasa ingat dengan wasiat Rasul. Oh iya, Rasul mengatakan dari kanan dulu, menyiram dengan yang kanan dulu. Padahal kan kalau gebiar-gebiur gitu ya Bu, mandi, udah pokoknya yang penting sudah teraliri air semua, ya memang sudah cukup itu fardu mandi, tapi kita tidak dapat pahala sunnah. Jadi untuk mengejar sunnah juga, kan sekali dayung kita dapat banyak pahala ya, hanya pahala sunnah juga, sunnahnya juga dapat ya. Membasuh dari yang kanan dulu, bagian yang kanan. Masuk kamar mandi, kalau masuk kamar mandi yang kiri dulu, jangan kebalik. Kalau keluar kamar mandi, kanan dulu. Ya, masuk ke kendaraan, ya kaki kanan dulu. Ya. Bagaimana kalau kisah posisi driver mau masuk kendaraan? Seringnya kiri dulu, ya begitu ya, rada rada kagok ini. Tapi kalau kita mau mau ngikut ittiba Rasul ya kalau masuk kaki kanan dulu ya usahakan ya meskipun rada rada kagok ya posisi driver gitu ya masuk kendaraannya biasanya kaki ke kiri dulu. Ya, kalau misalnya memang susah ini ya susah kaki kanan dulu kita ingat pada Rasul ya Rasul saya susah mengikuti sunnahmu ya kecuali kalau setirnya posisi kiri ya kita masuk kaki kanan dulu. Nah kalau setirnya kanan rada repot nih ya ya rada repot walaupun bisa juga ya ya tapi tetap ya kita ingat sama Rasul wasiat Rasul kenapa ya beliaulah nanti yang akan bisa memberikan syafaat di akhirat nanti inilah orang yang kita harapkan syafaatnya. Terus kita ingat wasiatnya, sunnah-sunnah. Yang kedelapan, ad-dalku. Apa itu ad-dalku? Menggosok-gosok tubuh. Nah, tadi mengalirkan air saja cukup fardu mandi itu, tapi sunnahnya digosok, digosok-gosok. Ya, kalau di kampung gosoknya pakai batu ya, gantinya sabun karena sabun mahal dulu di kampung pakai batu gosoknya. Itu juga lumayan lebih kuat dari sabun ketika membersihkan kaki ya. Batunya yang rada kasar, kalau batunya bulat halus seperti kelereng ini ya nggak bisa membersihkan. Nah, batunya yang agak kasar. Bukan hanya daki, tapi juga masuk angin keluar tuh ya, digosok dengan batu itu ya. Digosok sampai kulitnya merah. Sampai merah gitu ya. Nah, ini menggosok-gosok. Nah, kita mengambil sunahnya menggosok dengan sabun. Tapi setelah tadi ya Bu ya, seluruh fardu terpenuhi, baru kita ambil sunnahnya, menggosok dengan sabun. Itu kita ambil sunnah, menggosok. Jadi niatkan semua ini Bu ya, kita sabunan, ini sunnah Rasul, menggosok. Kita menggosok tidak hanya dengan tangan, ada sabun untuk wangian. Ya. Nomor 9, nah ini menghadap kiblat, menghadap kiblat, sunnah ini. Kalau ini posisi kamar mandi ini nggak bisa menghadap kiblat, ya boleh menghadap ke selain kiblat kalau posisinya memang susah ya Bu ya di kamar mandi yang memang pintu masuknya ini dari arah barat ya. Begitu begitu mandi baik kita lanjut nomor 10. 10 mandi di tempat yang sekiranya kita mandi itu air percikannya tidak balik ke badan ya Bu ya, diatur itu. Bagaimana ini aturnya ya? Memang posisinya lebih bagusnya jongkok ketika mandi itu. Sehingga airnya itu percikan itu tidak tidak naik ke atas dengan lebih tinggi, ke badan lebih tinggi lagi ya. Tapi kalau bisa mengatur posisi mandinya itu percikannya tidak balik ke badan lebih bagus. Tapi kalau terpercik bagaimana? Ya enggak apa-apa, ini kan sunnah, sunnah ya Bu ya, enggak apa. Tapi kalau bisa mengupayakan
eee, mengupayakan untuk bisa menahan percikan-percikan itu tidak balik ke badan itu lebih baik, lebih bagus. Masih ada lagi pada 17 ya. Ya, ini nomor 11 menggunakan penutup di tempat yang sepi. Ini sunnah, menggunakan penutup. Maksudnya apa? Kain basahan. Kain basahan. Kain basahan itu seperti apa? Ketika orang yang 7 bulanan itu kalau atau 4 bulan ya, itu yang suka di syukuran itu, yang punya hamil, punya janin itu ada syukuran, dimandikan di depan rumah sambil syukuran. Itu pakai kain basahan, tidak, mohon maaf ya, tidak telanjang, tapi pakai kain basahan seperti itu. Ini sebenarnya sunnah. Ketika kita mandi di tempat sepi, di tempat sendiri, di rumah yang sepi, enggak di tempat umum kan disunahkan nih Bu memakai kain basahan. Tapi nanti rada repot nih ketika mau bersihkan, menggosok dengan sabun, ya enggak apa-apa. Kalau misalnya merepotkan ya enggak apa-apa, tapi itu sunnah, hukumnya sunnah. Kalau Ibu pakai dapat pahala sunnah. Kalau tidak pakai ya tidak dapat pahala sunnah, tapi mandinya sah, ya mandinya sah. Ke-12 menjadikan wadah air yang luas di sebelah kanan dan kalau yang sempit sebelah kiri. Kalau tongnya ada 2, embernya ada 2, kalau beda ukuran ya sebelah kanannya yang lebih besar, yang embernya yang kecil sebelah kiri. Tapi kalau kita baknya satu ya sudah ini ya, kita ya begitu saja ya, ngambilnya dari sebelah kanan ya, dari area sebelah kanan untuk mewakili ember yang lebih besar yang ada di kanan. Nah, ini sunnah juga. Yang ke-13, tidak melakukan isti'anah. Apa isti'anah? Meminta tolong orang lain untuk membasuhkan atau menyiramkan. Kecuali memang nggak bisa nyiram sendiri. Seperti apa? Seperti kakek kita yang punya ada sedang sakit ya, diuji dengan sakit, sudah tidak bisa mengguyur sendiri, harus diguyur mandinya. Tempat mandi juga harus digotong, ya tidak apa-apa seperti itu. Tapi kalau kita masih mampu melakukan sendiri, sunnah untuk tidak minta tolong ke orang lain dalam hal mandi ini. Tapi kalau minta tolong ambilkan handuk, nah ini termasuk ini, handuk ketinggalan gitu ya, handuk ketinggalan. Jadi hal-hal yang berpotensi menjadikan kita meminta tolong ya ketika mandi itu, mengambil sampo, mengambil sikat gigi yang ketinggalan, jangan sampai. Jadi dipersiapkan yang baik. Sehingga mandi sampai selesai itu kita tidak berteriak minta tolong pada orang lain. Iya begitu ya, untuk menghindari menghindari hal-hal yang tidak kemudian yang ke-14, ini sunnah membaca syahadat. Membaca syahadat selesai mandi. Ya, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, syahadat, baca syahadat. Karena ini memang syahadat ini perlu diulang-ulang ya. Tiap sholat kan kita juga baca ya, memperbarui syahadat, mengulang syahadat terus. So, diingatkan. Ini kontrak yang paling mahal ya, kalimat yang paling mahal. Yang sehingga amal kita punya nilai walaupun kecil mengalahkan yang sedekahnya mereka yang triliunan karena tidak diniatkan kepada Allah. Ya, kita 10.000 punya nilai. Yang sedekahnya miliaran atau lebih besar dari itu, tapi tidak diniatkan kepada Allah, tidak akan sampai kepada Allah. Karena tidak sampai, maka tidak punya nilai walaupun besar ya. Ini mahalnya kontrak kita. Jadi kita udah punya kontrak syahadat. Yang ke-15 berkumur dan istinsyak berkumur. Ini sunnah mandi, bukan sunnah wudhu. Karena sunnah wudhu juga ada, sunnah mandi juga ada maksudnya ya Bu ya. Sunnah mandi ini ada berkumur dan istinsyak, memasukkan air ke hidung. Jadi nanti wudhu juga ada sunnah ini lagi nih, berkumur dan istinsyak. Tapi mandi juga ada. Nah, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, dua ini berkumur dan istinsak ini termasuk wajib dalam mandi, dalam memasukkan beliaunya memasukkan fardu, bagian yang wajib. Tapi Imam Syafi'i tidak. Ya kalau kita ikut Imam Syafi'i, ya ini sunnah, hukumnya sunnah. Baik kita lanjut.
Nomor 16, air yang digunakan mandi sebanyak 1 sok. 1 sok itu seberapa? 1 sok itu 1 mut. 1 mut itu satu apa? 1 mut itu 1 telapak tangan orang dewasa ketika mau memberikan kurma ke orang lain ya, sedekah itu satu sok itu 4 mut. 1 mut itu 2 telapak tangan orang dewasa yang dipenuhi dengan kurma ketika akan memberikan untuk sedekah orang lainnya. Kurmanya penuh ya, tidak setengah telapak tangan penuh. Nah, kalau diukur nih dengan literan sekarang, 1 sok itu 2,75 kilogram. Ini menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Kalau menurut Imam Hanafi rada beda hitungannya. Menurut Imam Hanafi itu 3,8 kilo. Kalau di konversi kilo itu liter ya sekitar ini ya Bu ya. Kalau di tempat yang kita kekurangan air, maka dengan 2,75 liter ini sudah cukup ya. Ini sunahnya minimal segini. Kalau lebih banyak lagi, lebih leluasa ya alhamdulillah gitu ya, berarti airnya melimpah syukur. Tapi kalau lagi kekurangan air, disunahkan setidaknya 2,75 paling sedikitnya. Jadi berapa botol ya, berapa botol minum itu ya. Hampir 3 botol yang 1 literan ya. Ya begitu nanti deh. Sudah cukup pokoknya untuk meratakan ke seluruh tubuh. Yang ke-17, meratakan meratakan semua, memberikan perhatian lebih bagian yang lipatan-lipatan. Lipatan ini ya, yang banyak mengeluarkan keringat di ketek misalnya, ketek, kemudian mana lipatan paha, lipatan ketiak, kemudian mana lagi lipatan pusar, Bu. Ya, ini yang kadang mohon maaf ya, lipatan pusar harus diperhatikan juga. Kenapa? Dia biasanya kalau nggak diperhatikan, begitu dilihat banyak itu daki di dalamnya ini, akhirnya rada kurang sedap baunya ya. Di pusar itu yang nyimpan kotoran, perhatikan tuh, di pusar. Ya begitu. Ini, eee, wajib mandi dan